Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang memiliki panorama pesisir pantai yang menghadap ke Samudra Hindia, berpadu dengan pesona bukit-bukit eksotis, serta ragam atraksi wisata yang tengah digemari, menjadi daya tarik utama wisatawan untuk berkunjung. Mandalika merupakan salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Mungkin ini sudah kesekian kalinya saya main ke sini. Selalu ada hal baru yang bisa dieksplor di Mandalika. Tentunya berwisata di Indonesia aja selalu menawarkan pengalaman baru yang tak terlupakan. Rute penerbangan dari Jakarta menuju Mandalika tersedia setiap hari. Dengan waktu tempuh cukup cepat, hanya 2 jam saja. Puncak Bukit Merese adalah salah satu spot tersohornya. Cukup 40 menit berkendara dari Bandara Internasional Lombok untuk menuju ke tempat penuh pesona ini. Sekarang saya lagi ada di Bukit Merese. Ini Bukit Merese ini terkenal banget nih untuk wisatawan yang datang ke daerah Kuta Mandalika. Dan tahu nggak, artinya dari Merese itu sendiri adalah gundul. Lihat nih di sekeliling saya. Lihat ada pohon? Tidak bukan? Nah, gundul. Nah, biasanya di Bukit Merese ini suka ada masyarakat lokal yang membawa hewan-hewan ternaknya untuk berjalan-jalan berkeliling dan juga mungkin memakan rumput apabila sedang musim hujan. Karena musim hujan di sini rumputnya hijau. Sekarang karena sedang musim kemarau, jadi terlihat benar-benar sangat merese atau sangat gundul ya. Nah, kita bisa juga berfoto-foto di sini untuk wisatawan dan juga menikmati keindahan alam yang cuma ada di Indonesia aja. Ternak kerbau di pagi hari hendak naik ke atas bukit menjadi pemandangan memesona di kawasan ini. Selain di Bukit Merese, kita bisa menikmati alam Mandalika dari Bukit Seger. Perpaduan pemandangan Pantai Seger dengan segala aktivitas warganya, sekaligus view sirkuit Mandalika yang bergengsi di dunia begitu memesona. Nah, sekarang saya lagi ada di atasnya Bukit Seger. Bukit Seger ini terkenal sekali di kalangan para wisatawan karena dia mempunyai view yang 360 derajat. Jadi kita bisa ngelihat sirkuit dan juga kita bisa ngelihat pemandangan laut lepas dan juga bukit-bukit yang bertebaran di sekitar bukit ini. Ini memang cuma ada di Indonesia aja sih, nggak ada di tempat lain. Indah sekali ya. Primadona wisata di Pulau Lombok ini kerap menjadi tempat gelaran event balap motor nasional dan internasional. Ketika event tiba, suasana pantai yang biasa syahdu berubah hingar-bingar dengan kehadiran para tamu lokal dan mancanegara. Sebuah berkah untuk pulau yang begitu kaya budaya dan alam yang memesona. Di kawasan ekonomi khusus The Mandalika juga, tepatnya di Pantai Kuta, pantai dengan pasir putih membentang sepanjang 7,2 km. Kuta terdapat Bukit Mandalika, bukit yang menyimpan legenda tentang seorang putri yang begitu memesona, tersohor hingga ke pelosok negeri. Begitu banyak pangeran yang ingin melamarnya, tidak menginginkan adanya perselisihan, sang putri mengumpulkan seluruh pangeran di pantai. Putri Mandalika memutuskan untuk menerima lamaran semua pangeran dengan cara tak terduga. Ia menjatuhkan diri ke laut. Usai menghempaskan diri ke laut, muncul cacing panjang yang amat panjang. Penduduk setempat memberi nama Nyale. Mencoba peruntungan buat nyari nyale. Tapi ya udah pasti nggak ada. Karena nyale itu biasanya dia munculnya di bulan-bulan Februari atau Maret. Sekalian ada upacaranya memperingati Putri Mandalika yang terjun. Itu ada patungnya di belakang saya. Dan biasanya tuh pas bulannya terang sama subuh-subuh gitu. Bagi para pengunjung yang ingin menikmati pesona pantai Kuta Mandalika dengan cara yang lebih mengikuti tren, sewa sepeda listrik juga tersedia.
Cukup membayar Rp30.000 demi mengendarai sepeda listrik selama 30 menit. Tapi kalau saya lebih memilih untuk menyewa sepeda biasa saja seperti mountain bike ini. Karena harga sewanya pun lebih terjangkau. Dan untuk akses ke pantai-pantai yang ada di daerah Mandalika ini, jalannya sudah bagus. Yuk! Kita bergeser ke Pantai Tanjung An. Pantai yang memesona bukan hanya karena birunya laut saja, tapi juga pasirnya yang berbeda. Pasir pantai berbentuk merica, mendominasi Tanjung An hingga ke bibir pantainya. Nah, sekarang saya sedang berada di Pantai Tanjung An. Di sini itu ada dua hal yang berbeda dari tempat-tempat lain. Yang pertama adalah pasirnya ini berbeda teksturnya dengan pasir-pasir kebanyakan di pantai lain. Lebih kasar ya, kita cobain aja langsung. Dan nih, kalau kita bisa lihat, ini lebih kasar. Katanya ini pasirnya ini kenapa kasar? Seperti merica dibilang ya. Karena seperti biji-biji merica dan ini merupakan pecahan dari fosil-fosil yang ada dari zaman dulu nih. Makanya sedikit lebih kasar. Dan yang kedua, di sini yang membedakan biasanya orang-orang di sini tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dibilang ekstrim kali ya. Tapi lebih ke bersantai, mungkin kita bisa sewa perahu untuk melihat sekitar sini dan juga bisa surfing. Dan kita lihat ada beberapa nelayan juga atau bahkan turis-turis datang ke sini hanya untuk berjemur saja dan menikmati keindahan Pantai Tanjung An ini. Itulah Tanjung An dengan keistimewaan pasirnya. Dua pasir berbeda hanya ada di Indonesia aja. Sambil menikmati keindahan pesona pantai dengan hembusan angin semilir, menuju destinasi wisata berikutnya, saya banyak banget terinspirasi dari websitenya www.indonesia.travel nih. Next destinasi, saya mau ajak kalian mengintip pesona desa wisata Stanggor yang menarik untuk dikulik. Abis yang satu ini ya. Mandalika bukan cuma primadona destinasi wisata liburan saja. Tempat eksotik di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini juga menjadi tujuan wisata olahraga. Di sini para wisatawan juga bisa melakukan olahraga para layang. Olahraga terbang bebas yang menggunakan sayap kain atau parasut sebagai alat bantunya. Salah satu lokasi para layang, kegemaran para pecinta terbang adalah Bukit Prabu, Mandalika. Bagi pengunjung pemula, bisa tandem ditemani oleh pilot profesional. Oke, sekarang saya mau mencoba sebuah aktivitas seru yang ada di daerah Kuta Mandalika ini, yaitu para layang. Dan di sini kita tentunya harus mementingkan safety-nya dulu ya, atau keamanannya. Dan selain keamanan ada juga kenyamanan. Gimana si tas ini, airbag ini beratnya cuma 2-3 kilo. Dan untungnya nanti saya akan didampingi oleh Bang Tiger di sini yang memang sudah biasa dan sudah expert. Sudah certified ya. Jadi mari kita nikmati pemandangan Kuta Mandalika dari atas. Parasut dibentangkan di bukit yang terbuka, terus lari pelan ke arah lereng yang berlawanan dengan arah angin. Olahraga ini tidak menggunakan mesin sama sekali, alias hanya mengandalkan angin saja. Angin menjadi daya angkat hingga parasut jadi melayang. Oke. Sudah mulai terbang. Pemandangannya di sini luar biasa ya. Ini kayaknya kalau misalnya ibarat kita nonton bioskop, ini kursi yang VVVVIP. Dan yang kita tonton tuh adalah pemandangan yang luar biasa dari laut yang warnanya bagus banget. Ini banyak bukit-bukit juga ya. Dan pemandangan yang kayak gini
kita cuma bisa lihat di Indonesia aja, nggak ada di tempat lain. 10 menit berputar di angkasa, kita bisa mendarat kembali ke bukit tempat lepas landas. Pesona Lombok terlihat luar biasa dengan para layang ini. Bikin pengen lagi dan lagi. Saking indahnya, Lombok hampir setiap tahun menjadi ajang kejuaraan dunia para layang. Katanya sih di area ini memiliki angin yang stabil, jadi aman dinikmati wisatawan. Perjalanan saya di Mandalika masih berlanjut ke desa wisata yang menjaga kearifan lokal khas suku Sasak. Desa wisata Stanggor ini hanya berjarak 5 km dari Bandara Internasional Lombok dengan akses jalan yang sangat baik. Begitu masuk desa, pengunjung bisa berganti kendaraan dengan Cidomo, kendaraan khas untuk para wisatawan desa wisata Stanggor. Karena rodanya ini, kan Cidomo itu singkatan. Cikar, dokar, sama mobil. Mobilnya itu yang diambil adalah bannya ini. Ban mobilnya jadi bikin kita naik Cidomo ini lebih stabil lah. Ibaratnya nggak terlalu goyang-goyang ya Pak ya. Enak sih, apalagi menikmati pemandangan persawahan gini dengan langit biru dan angin yang sepoi-sepoi. Ini benar-benar sebuah pengalaman yang cuma bisa kita nikmatin di Indonesia aja. Begitu memasuki desa, udara sejuk dan pemandangan yang memesona berupa suguhan sawah luas menyambut siapa saja yang datang ke sana. Sini ya Pak ya? Ya. Lihat, saya sekarang sudah menggunakan baju adat khas dari Lombok. Jadi di Lombok ini suku Sasak menggunakan yang prianya seperti ini. Ini merupakan disebutnya selewo. Kalau yang ini bobet untuk menyimpan keris biasanya ya Pak ya. Atau enggak untuk kayak mengencangkan supaya tidak melorot si selewonya ini. Dan kalau ini di Lombok disebutnya capuk. Kalau di Bali mungkin udeng ya Pak ya. Mari kita langsung Pak. Setiap tamu yang datang dijamu dengan segarnya air kelapa muda. Di sana penyambutan tamu dilakukan dengan 2 tarian khas desa wisata Stanggor. Tari Asih Trasni. Dan yang paling seru, tari gandrung. Tadi itu adalah sebuah tradisi, tadi tarinya ngibing ya Pak ya? Jadi ada tradisi yang cuma ada di Indonesia aja, yaitu nyawer. Jadi di mana ada penari tradisional, terus kita sebagai tamu memberikan sedikit uang untuk sebagai, dibilangnya nyawer ya Pak ya? Untuk sebagai tanda terima kasih lah gitu ya. Sudah menari dan menyambut tamu-tamu yang datang. Gitu ya Pak ya? Tak salah, jika desa wisata Stanggor, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah ini berhasil masuk 75 besar dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Ini nih hasil kerajinan tangan yang sangat ikonik dari desa Stanggor, Tenun Songket. Istimewanya, pengunjung bisa melihat proses pembuatan kain tenun songket dari awal. Kualitas yang maksimal dihasilkan dari bahan-bahan pilihan, seperti kapas pilihan yang dipintal menjadi benang. Bahan pewarnaan kain yang alami berasal dari dedaunan, akar, dan kulit pohon. Jadi kalau misalnya datang ke desa Stanggor ini, kita jangan lupa untuk membeli oleh-oleh untuk orang-orang tersayang yang ada di rumah. Karena dengan beli kreatif lokal, kita juga sudah membantu perekonomian masyarakat di sini. Dan pastinya dengan adanya ini semua, juga bisa menambah kita untuk makin cinta lagi sama Indonesia gitu kan. Karena menggunakan seperti ini langsung lokal, ya? berasa apa ya? Berasa
Nusantaranya Iya, itu makin kental lagi rasanya, dan juga ini semua di produk-produknya dari alam, untuk alam, dan kembali lagi ke alam, dan Betul pastinya untuk masyarakat sekitar juga. Di desa wisata ini, Anda tak hanya bisa menghilangkan kepenatan dengan pesona alam dan budayanya, tetapi juga bisa mengisi kekosongan hati dengan wisata religi. Hampir seluruh masyarakat desa Setanggor beragama Islam. Mereka yang juga mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, kerap memanfaatkan ketenangan alam persawahan sambil mengaji. Ketika usai bertani mencari rejeki, masyarakat kerap beristirahat dengan mengaji. Memanfaatkan ketenangan alam persawahan, lebih khusyuk meminta kepada Yang Maha Kuasa. Lelah bergelut dengan aktivitas desa wisata, waktunya menghilangkan lapar dahaga. Saatnya mencicipi kuliner khasnya. Salah satu makanan khas Lombok yang tersedia adalah sayur ares. Halo Pak, ini lagi buat ares ya Pak ya? Ya, Ini boleh saya bantu Pak? boleh. Saya cuci tangan dulu ya, boleh. Oke. Di sini aja. Sayur ares dibuat dengan bumbu sederhana seperti bawang, cabai, dan bumbu dapur lainnya. Tambahan santan membuat makanan tradisi ini terasa gurih. Ares biasa disantap saat acara adat sebagai menu sayurannya. Nah, ini dia aresnya tadi sudah jadi. Kita cobain ya, rasanya langsung kayak gimana. Masih panas nih apa ya? Enak Pak. Jadi di Lombok ini bukan cuma terkenal sama sate rembige atau ayam taliwang, tapi juga ada ares ini yang dari batang pohon pisang tadi ya. Rasanya ini kayaknya ini pakai santan Pak, betul ya? Jadi rasanya kayak kalau kita makan sayur nangka gitu ya. Agak pedas dikit. Cuman rasanya gurih dan ada campur manis kayaknya dari batang pisang ya Pak ya, manisnya ya. Tapi ini sayur nangka yang nggak ada bijinya lagi tuh Pak ibaratnya. Mari Pak, mari sama-sama kita makan. Berhubung besok masih akan menyapa desa wisata Setanggor, yuk kita cari homestay di sini. Terdapat puluhan homestay disediakan bagi wisatawan yang ingin bermalam di desa ini. Nah, ini dia homestaynya, bersih, aman, dan nyaman. Pastinya sudah memiliki sertifikat CHSE, meski penginapan ini memiliki nuansa pedesaan dengan harga ramah di kantong. Udara sejuk desa membuat Raga terbangun dari tidurnya. Pagi ini waktunya mengisi tenaga dengan makanan tradisi yang tersedia. Tapi sebelum itu, mari kita bantu memanen kebun kasava alias singkong milik warga desa. Panen singkong langsung di kebunnya seperti ini menjadi favorit wisatawan mancanegara yang datang ke Setanggor. Mencabut singkong langsung dari tanah memberi kepuasan sendiri bagi mereka. Wah, seru sekali ya. Tadi perjalanan ke sini juga kita lihat banyak petani kayaknya ya. Ada beberapa yang lagi panen gitu. Biasanya kalau wisatawan datang ke sini sukanya apa sih? Mereka suka sensasi narik upinya. Gitu ya, jadi ikut berpartisipasi gitu ya. Kalau ada yang lagi panen juga mereka ikut panen? Mereka ikut panen. Kalau ada yang panen sayur juga mereka ikut panen sayur di sini gitu. Kayak tadi itu di kedelai juga. Jadi memang ini salah satu daya tarik utama ya. Jadi bisa langsung beraktivitas bersama dengan warga sekitar gitu. Ini sekarang nanti ubinya akan kita apakan? Ini kita bakar aja nanti. Oke, kalau gitu kita mau bawa. Saya patahin dulu ya. Oke. Oke. Lumayan lah ini ya. Situ. Yuk. Singkong hasil panen bisa langsung dibakar dan disantap di kebunnya. Namun ada juga olahan berbeda dari singkong hasil panen pendatang yang bisa kita santap di Setanggor ini. Yang ini apa namanya tadi? Tigapo, Kak. Tigapo Iya. ya. Ini terbuat dari singkong sama singkongnya dicampur sama parutan kelapa, terus dikasih gula merah di dalamnya gitu. Oh iya ya.
Ini mungkin kalau di Jawa orang Sunda bilangnya mislo, amis di jero gitu ya, pakai gula merah. Dia teksturnya agak empuk ya, dan digoreng ini ya, digoreng ya. Iya, digoreng. Jadi dalam gula merahnya itu hancur gitu isinya ini. Manis dan asinnya tuh jadi rasanya seimbang gitu. Cocok banget nih buat sambil menikmati pemandangan di sini, makan 3 po ini. Enak. Kang, itu mungkin isinya lebih banyak ya? Rasanya kurang lengkap jika tidak mencoba rasa berbeda dari kopi yang tersedia di desa wisata ini. Uniknya lagi, memasak kopi Stanggor menggunakan beras. 1 kilo kopi diolah dengan 1 genggam beras. Tujuannya agar kopi terasa lebih mengenyangkan. Ini kan tempat ini memang cocok sekali ya sebagai desa wisata nih, desa wisata Stanggor, betul ya? Nah, sebenarnya desa wisata ini kan nggak mungkin nggak ada kaitannya dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Sebagai salah satu desa wisata, pendampingan apa sih yang sudah diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai sekarang ini? Ya, jadi lebih ke pendampingan SDM-nya, karena SDM-nya sangat penting ya untuk keberlanjutan dari pariwisata ini. Jadi selain itu juga kita mendapatkan sumbangan berupa laptop beberapa bulan yang lalu ya. Dan alhamdulillah karena memang itu sangat kita butuhkan, karena menjadi kekurangan kita di sini yaitu laptop itu sendiri. Dan alhamdulillah kita dapat dari kementerian, dan saya rasa itu sangat tepat sekali kegunaannya, terus fungsi dan manfaatnya. Ya, jadi memang tepat manfaat, tepat guna dan tepat sasaran juga ya memang ya. Luar biasa sekali, memang mudah-mudahan desa wisata Stanggor ini makin bisa berkembang lagi dan makin banyak wisatawan yang datang, juga masyarakat di sini tingkat perekonomiannya dapat terus meningkat ya, dari salah satu sektor yang paling penting tentunya yaitu pariwisata. Alam Stanggor masih menawarkan kebahagiaan lainnya, merambat dari mata, mendesir hingga ke hati. Berjalan menyusuri pesawahan, suatu cara menikmati alam sederhana di kawasan desa wisata sambil menunggu mentari tenggelam. Ketika malam tenggelam, aktivitas belumlah usai. Musik kembali bergema. Penduduk desa kembali bercengkrama di sanggar kebanggaan, menyuguhkan kesedihan gendang bengen. Yang unik bagi para pendatang, semua wisatawan bisa bergilir ikut menari. Untuk membuat kedua gadis desa tersenyum hingga memberikan sajian ketan yang sedang mereka siapkan. Segala tarian dilakukan para wisatawan, mulai yang serius sampai yang penuh canda. Suasana malam menjadi penuh suara musik dan tawa. Pesona wisata yang dihadirkan di Stanggor bisa dinikmati dengan memesan berbagai paket wisata yang tersedia. Kalau yang lengkap seperti yang saya jalani, Anda tinggal memilih paket 2 hari 1 malam dengan harga Rp475.000 per orang. Tapi di luar biaya penginapan dan antar jemput ke bandara. Desa wisata Stanggor menorehkan rasa mendalam di hati. Sejuta budaya yang syarat akan makna tidak akan mudah terhapus begitu saja. Pantai memesona syarat akan legenda, meninggalkan rasa yang akan tersimpan lama. Sebuah perjalanan penuh cerita, sejuta kenangan penuh makna. Semua hanya di Indonesia aja.